Suara Perubahan. Kembali lagi pemirsa di Suara Reboan. Suara Perubahan. Pak Tom, dari tadi kita berbicara soal hunian layak untuk masyarakat dan segala macam yang ingin saya tahu. Kayaknya tadi saya kelewat deh. Berapa sih sebenarnya alokasi APBN dari Indonesia untuk hunian warga ini sebenarnya? Iya, Mas Abdur. Ini ilustrasi seberapa terbengkalainya urusan perumahan di pemerintahan saat ini ya. Jadi kita ada slide-nya, ada tayangannya. Ini kira-kira gambaran daripada berapa banyak dari APBN kita dialokasikan untuk perumahan. Nah itu kira-kira 30 triliun per tahun. Hanya 1% dari total APBN kita yang kira-kira 3.000 triliun. Ya. Nah, ini tidak bergerak selama 10 tahun. Ya. Sementara alokasi untuk infrastruktur itu naik 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Dari 100 triliun per tahun menjadi 400 triliun per tahun. Oke, jadi pemerintah merasa ini bukan masalah yang penting. Persis. Jadi tadi Prof. Zulfikar sudah mengangkat isu keberpihakan. Ya, ini jelas tidak berpihak kepada perumahan, ya, karena hanya 1%. Sebagai perbandingan, jumlah anggaran dari APBN untuk pendidikan itu 20%. Oke. Ya, untuk kesehatan 5%. Untuk perumahan hanya 1%. Paling Gimana lebih besar di tidak ada? IKN kali ya? Sedangkan tadi ada 400 triliun. perkataan dari Perdana Menteri Singapura bahwa Iya. kita tidak bisa membangun bangsa kalau masyarakat tidak punya rumah. Betul sekali. Oke. Nah, padahal banyak loh program-program dari pemerintah sekarang ya kan. Tadi ada 1 juta rumah. Oke, memang ternyata hanya 300 rumah diperkirakan. 300.000 rumah per tahun, berarti per ya. tahun. Kalau lihat data KPR. Iya, kemudian ada juga PPN, pengurangan PPN. Itu jalan nggak sih Pak Tom? Dan kalau di Jakarta kan juga ada DP 0%. Nah, itu Betul, bagaimana betul. kebijakan-kebijakan yang harusnya memperingankan hunian yang layak ini? Betul. Jadi menggratiskan PPN ya, dan juga yang namanya PPHTB, yaitu pajak jual beli, itu sudah berlaku untuk rumah subsidi. Oke. Ya, yang kemarin diumumkan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan adalah itu sekarang berlaku untuk semua rumah di bawah nilai tertentu. Ya. Sampai Juni tahun depan. Itu pasti membantu. Baik. Pasti membantu, tapi balik lagi, ini sementara. Ini hanya solusi sementara, karena ini hanya sampai Juni tahun depan. Oh, hanya untuk pemilu ini berarti. Kita butuh perombakan sistem total. Ya, kita butuh perubahan seperti Prof. Zulfikar bilang, perubahan paradigma. Ya, bahwa ini bukan beban, ini bukan biaya, tapi ini investasi. Ini investasi dalam kebangsaan, investasi dalam sarana, dalam kehidupan komunitas, berkomunitas gitu ya. Jadi klaster multi tingkat itu selalu lebih higienis, lebih bersih, ya kan, lebih murah untuk menyediakan sarana seperti air bersih, internet, listrik dan sebagainya ya. Pak Tom, saya pengen tanya tuh, mungkin yang tadi dari Maria juga, sebenarnya banyak yang bertanya sebenarnya ini. DP 0%-nya Pak Anies waktu jadi gubernur itu berhasil atau tidak sih Pak? Dan apakah bisa diaplikasikan nanti? Dan apakah bisa diaplikasikan ketika nanti beliau jadi presiden misalkan? Sangat-sangat bisa diaplikasikan. Ya, memang kita menghadapi resistensi yang luar biasa, terutama dari perbankan. Jadi kemarin belum jalan sepenuhnya juga. Beberapa ribu unit sudah terbangun, ya. Tapi kembali lagi kita menghadapi struktur perbankan ya, yang mempenalti atau justru itu negatif bagi bank yang melakukannya gitu, untuk giat di KPR ya. Jadi dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap perumahan, tentunya program DP 0 itu makin susah, makin sulit. Padahal ada beberapa developer yang sudah mengaplikasikan ya, kalau tidak dan salah. Begini, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan program yang sudah ada dan jalan dengan sangat baik di negara lain. Misalnya di Amerika ada program dengan DP 1%, dan cukup besar, ya, dan ada yang DP 2%. Nah, selisih antara 1-2% dengan 0 kan sedikit sekali. Ya, jadi jangan anggap bahwa ini kendala secara konseptual, ya, secara konsep, tapi ini memang harus merubah mental bankir, perbankan, dan juga pemerintah harus masuk untuk
menghilangkan persepsi risiko Baik. dengan menjamin, gitu, yang menggunakan keberpihakan blockchain tadi itu, ya, persis, agar persis. bank juga percaya. Dan Pak Zulfikar, Ya. kira-kira prioritas pengembangan seperti apa sih yang saat ini sangat kita butuhkan gitu? Oke, balik sedikit ke poin yang disebutkan Pak Tom Lembong tadi, bahwa pada saat ini pemerintah itu melihat aspek finansial perumahan itu sebagai beban atau sebagai biaya. Satu hal yang mungkin pemerintah saat ini tidak sadari, bahwa yang namanya perumahan, khususnya perumahan publik, itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Anda kalau misalnya tinggal di kontrakan sama tinggal di rumah sendiri, produktif mana? Betul sih, produktif rumah sendiri sih. Iya, betul kan. Artinya ketika pemerintah sadar mengenai dampak dari perumahan publik dan kemudian melakukan upaya untuk melayani seluruh kebutuhan perumahan bagi seluruh warga Indonesia, maka produktivitas seluruh warga Indonesia itu akan naik. Oke, Dan dia akan memberi kontribusi secara agregat kepada pertumbuhan ekonomi nasional. baik. Itu yang disadari oleh negara-negara seperti Cina, Singapura, Korea, Jepang, Jepang. Korea, dan Baik. sebagainya. Kalau begitu langkah perubahan apa yang dibutuhkan Pak Zulfikar untuk menangani masalah ini? Pertama tentu perubahan leadership, ya kan? Karena semuanya harus dari atas. Iya, sehingga Iya keberpihakan dong. ada pada rakyat ya. Betul. Kalau leadershipnya itu cuma dari satu orang ke orang lain yang punya pemikiran yang sama, tidak akan terjadi perubahan. Ya kan, jadi leadershipnya harus diganti. Lalu kemudian perlu perubahan kelembagaan, Oke. kelembagaan yang khusus menangani masalah perumahan. Sebenarnya zaman Orde Baru itu kita punya loh. Ingat nggak apa namanya? Perumnas. Perumnas. Iya, soalnya rumah saya perumnas. Nah. Rumah orang tua saya. Itu Perumnas. Jadi Perumnas itu modelnya sama seperti HDB di Singapura, tetapi kemudian tidak bertahan. Ya, tidak bertahan karena ada perubahan rejim dan sebagainya. Nah, kelembagaan seperti ini yang perlu kita bangkitkan kembali. Dan itu lebih ideal buat Indonesia ya? Sangat ideal, sehingga yang namanya aspek finansial dan aspek supply itu bisa ditangani oleh satu lembaga yang memiliki otoritas cukup untuk itu. Baik. Dan dia bisa memanfaatkan sumber daya dari negara sehingga masyarakat itu terlayani dengan merata. Oke, mungkin kalau ke Pak Tom, langkah perubahan apa yang akan dibawa nantinya jika pasangan Amin terpilih untuk mengatasi masalah hunian yang layak di Indonesia? Sudah pasti jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan perumahan akan naik drastis, ya. Kedua, akan ada perubahan di perbankan, ya, di mana pemerintah akan ambil sebagian besar risiko daripada kredit perumahan tersebut. Ketiga, juga lebih memanfaatkan misalnya pasar modal. Ya, jadi sebetulnya KPR ini bisa diuangkan ke pasar modal. Investor banyak yang mau beli. Ya, misalnya dana pensiun, lembaga asuransi itu punya kewajiban jangka panjang. Jadi dia juga sebetulnya cari aset jangka panjang juga. Sementara KPR itu aset jangka panjang. Ya, jadi sebetulnya balik lagi. Tadi saya sudah singgung ada ribuan triliun dana menganggur di perbankan yang tidak dimanfaatkan untuk bangun rumah, untuk mendanai modal kerja UKM, ya. Belum lagi saya tambahkan ada beberapa ribu triliun lagi yang nganggur di dana pensiun dan lembaga asuransi yang juga tidak dipakai untuk membangun rumah atau membangun atau memodali UKM. Misalnya uang itu ada, tapi dari sana ke sininya tidak dijembatani oleh pemerintah sejauh ini. Ya, karena bank juga merasa yang tadi yang Pak Tom bilang bahwa kayaknya ini bisnis Repot, tidak menguntungkan. Risiko, ya kan? Berisiko ya. Jadi Iya. program seperti apa? Mungkin kalau konkretnya Iya, ya, siap. seperti apa program yang akan bisa diaplikasikan yang Siap. mungkin ideal dulu ya. Kalau kita diskusi ideal dulu, silakan mungkin Siap. Pak Zulfikar yang bisa ideal dan bisa diaplikasikan di Indonesia. Idealnya adalah dengan melakukan program perumahan publik, ya, di kota-kota besar di Indonesia, di mana kompleks perumahannya itu menyatu dengan sistem urban. Dan vertical housing adalah model yang menurut saya sangat ideal untuk diterapkan di kota-kota di Indonesia. Dan mestinya juga ada pemihakan terhadap lahan supaya
vertical housing ini bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang gampang diakses oleh masyarakat Betul. dan Melalui dekat dengan transportasi tempat publik. kerja. Betul, dekat juga dengan transportasi publik misalkan. Exactly, Jangan betul. jauh-jauh Nah, sekali. betul. Jadi kita bisa mengendari fenomena yang disebut sebagai urban sprawling, di mana perumahan Melebar. menyebar kemana-mana gitu, dan akhirnya orang harus Jauh. melakukan perjalanan jauh dari rumah ke tempat kerja. Kayaknya sekarang gitu nggak sih? Iya. Oh iya, Makanya kan betul. ada kota-kota satelit. Nah, ya itu. kan? Nah itu kesalahan besar. Betul. Oke. Ya harusnya perumahan itu dibangun di dalam kota, Ya. multi tingkat, Betul. ya kan, dan terhubung melalui transportasi publik. Baik. Kalau dari Kokapten Timnas Amin sendiri, program apa kiranya yang sudah dipikirkan untuk memperbaiki sistem hunian di Indonesia? Konkretnya Baik. silakan. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak mohon semuanya senantiasa mengingat dan nanti terus menagih janji kampanye kita adalah KPR untuk semua. Ya. Wah. Jadi tapi lebih luasnya adalah perumahan yang layak untuk semua, ya kan? Dengan standar abad ke-21. Ya mungkin banyak orang punya hunian yang layak pakai standar tahun 80-an. Ya kan? Tapi kan sekarang zamannya sudah berubah. Betul. Kita butuh internet, kita butuh listrik dengan daya lebih tinggi, Ya. kita sudah punya gaya hidup yang berbeda, Oke. ya kan? Ya. Satu contoh atau dua contoh. Pertama tadi yang sudah disinggung Prof. Zulfikar, Perumnas harus dihidupkan kembali. Baik. Ya, Perumnas harus hidup dan dibikin sangat besar Baik. dan sangat maha kuasa, Oke. ya kan, sehingga bisa masuk untuk membangun perumahan yang terjangkau Ya. dan efisien Baik. dari segi akses, ya kan, Ya. perjalanan dan sebagainya. Kedua, Aha. Boleh singkat saja Pak Tom? perbankan akan dikasih target. Baik. Jadi ya, target untuk mengucurkan, perbankan ya, dan ada rumah hunian yang layak ya tadi. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana ya KPR untuk semua ini. Terima kasih kok Amin. Kapten Timnas Amin, Tom Lembong dan juga Saya sosial berdoa aja perkotaan pokoknya. NTU Singapura, Zulfikar Amin sudah berbagi informasi di Suara Rebuan Ya, kali dan ini. terima kasih juga buat Suara Rebuan yang sudah hadir di sini, teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk nonton Suara Rebuan setiap hari Rabu live jam 7 malam hanya di Metro TV. Saya Abdul Arsad pamit. Saya Maria Liziasi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam semua. Seluruh penjuru negeri bersatu bersuara bergerak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.